Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Kitab Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus berdoa dengan penuh ucapan syukur melihat kesetiaan yang dinyatakan oleh orang-orang percaya di Kolose. Paulus bersyukur karena melihat pertumbuhan iman dan kasih jemaat di Kolose di dalam Kristus yang telah menyatukan mereka menjadi satu kesatuan di dalam roh. Karena hal itulah, maka Paulus memiliki keyakinan bahwa mereka akan menjadi bagian di dalam warisan kekal di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan terang, Kristus di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti layaknya setiap orang yang percaya, jemaat di Kolose juga telah mendengar dan memahami akan kebenaran di dalam Injil Kristus yang mulia, dan Paulus rindu agar mereka juga dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Allah, yaitu dalam segala hikmat dan pengertian, sehingga mereka menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kita semua telah ditebus dari kegelapan dan terhindar dari murka Allah yang akan datang, dan telah berada di dalam wilayah kerajaan anaknya yang terkasih, karena di dalam dan melalui Dialah kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Oleh sebab itu, sama seperti jemaat di Kolose, kita pun telah ditebus dari perbudakan dosa, dan kita juga telah mengalami pengampunan dari dosa-dosa kita oleh karena kasih karunia Allah yang kita terima di dalam iman melalui pengorbanan Kristus di Kalvari. Sebab setiap kita telah dibeli dengan darah dari juru selamat kita yang berharga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak hanya menebus kita dari penghukuman kekal, tetapi juga telah mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, sebagai kesimpulannya dari perenungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah bahwa karya keselamatan
yang dilakukan Kristus di atas kayu salib telah selesai satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan melalui pengorbanan itulah seluruh dosa-dosa kita telah dihapuskan. Camkanlah perkataan firman Tuhan ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk karya Tuhan yang telah menebus kami melalui kematian Tuhan di atas kayu salib di Kalvari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya juga di pagi hari ini, Tuhan berkenan juga memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan di saat mereka memasuki seluruh aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.